Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hayyakumullah wa bayyakum wa saddadanillah wa iyyakum ala alkhairi wal huda mahayyina wa as'aluhu bimannihi wa karamihi ayaj'alani wa iyyakum min ahli al-ilmi wal qur'ani tadabbura wa fikha innahu ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Taib ayyuhal ikhwatul kiram, di sini kita alhamdulillah masih bisa kembali jumpa di sini setelah bulan lalu ya, Masya Allah. Kita berjumpa lagi di Masjid Darussalam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan amal kita amal yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada suatu hari yang tidak bermanfaat yang namanya harta ataupun anak, kecuali mereka-mereka yang datang dengan hati yang apa? Selamat. Taib. Di sini ana diberikan tema kajian, dikasih amanah untuk menyampaikan tentang tema jangan hapus amal nih. Taib ayyuhal ikhwatul kiram, tema ini tema yang bagus sekali untuk kita bahas. Karena betapa banyak dari kalangan kaum muslimin yang mereka ini beramal saleh dengan berbagai macam amal mereka kerjakan. Salatnya mereka kerjakan, puasanya mereka kerjakan, sedekahnya mereka kerjakan, silaturahimnya mereka kerjakan. Hampir banyak amal saleh yang mereka kerjakan ternyata enggak bermanfaat sama sekali. Ketika datang pada hari kiamat, Masya Allah, apa yang mereka kerjakan habis, enggak bisa ditimbang, enggak bisa ditimbang. Kemana amal itu? Dia bingung, Masya Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan amal-amalnya terhapus, hilang habis, Masya Allah. Inilah yang disebutkan Nabi kita Muhammad SAW. Beliau mengatakan, la'alamanna aqwaman min ummati, aku tahu beberapa kaum dari umatku, bukan dari Bani Israel, bukan dari kaum Ad, bukan dari kaum Samud, bukan kaum Nabi Nuh, bukan, min ummati, dari umat Islam, umat saya. Kita masuk dalam hadis itu ayyuhal ikhwatul kiram. Kita termasuk bagian dari umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang beliau sabdakan? Ya'tu nabi hasanat. Mereka ini datang dengan amal-amal saleh yang banyak sekali, Masya Allah. Amsali jibali tuhamah, yang amalnya itu numpuk seperti gunung Tuhamah, bidha, yang warnanya putih. Antum cek Pak, Masya Allah, gunung Everest warnanya apa? Putih. Kenapa putih? Iya, karena salju. Salju kenapa di situ? Karena apa? Tinggi, Masya Allah. Kalau disebutkan bidha, gunung yang warna putih, sebabnya karena tinggi. Antum tahu ada salah satu wilayah di sebuah gunung, saking tingginya turun apa? Salju. Di pulau apa itu? Papua. Tinggi, Masya Allah, turun dia. Ini menunjukkan bahwasanya amal yang dikerjakan beberapa kaum dari umat Nabi kita Muhammad SAW enggak sedikit. Amalnya banyak, amalnya menumpuk. Tapi apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Fayaj'aluhallahu haba'an manthura. Allah jadikan amal-amal yang gunung kokoh kuat, haba, pecah seperti debu, manthura, yang berterbangan. Antum bisa nimbang debu? Ada orang jualan debu. Kalau jualan pasir ada? Oh ada. Bisa nggak ditimbang? Oh bisa. Debu? Nggak bisa. Udahlah debu yang pertama, yang kedua manthura, berterbangan. Kalau berterbangan nggak bisa ditimbang, percuma. Maka apa kata para sahabat Nabi kita Muhammad SAW? Ya Rasulullah, sifhum lana,
jallihim lana. Sifatkan mereka, kabarkan kepada kami tentang mereka. Siapa mereka yang amalnya banyak, yang puasanya banyak, solatnya banyak, tapi ternyata Allah jadikan debu-debu berterbangan? Siapa mereka ya Rasulullah? Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, mereka lah ya'khuduna minal laili kama ta'khudun. Mereka rajin solat malamnya, mereka rajin qiyamul lailnya, mereka rajin tilawatul Qur'annya di malam harinya. Orang kapan rajin ibadah di malam hari ini Pak? Masya Allah, hebat, Masya Allah. Mereka kerjakan itu semua. Tapi apa kata beliau? Wa idza khalau bimaharimillah intahakuha. Tapi kalau mereka sudah berdua-duaan dengan Allah, tidak ada yang ketiga melihatnya, tidak ada makhluk berikutnya yang melihatnya, hanya antara dia dengan Allah, intahakuha. Mereka habiskan semua, mereka kerjakan, mereka lahap semua keharaman-keharaman Allah. Melihat yang haramnya, mendengar yang haramnya, melangkah kepada yang haramnya, menyentuh kepada yang haramnya, intahakuha, habis mereka kerjakan. Na'udzubillah. Lihat mereka yang sembunyi-sembunyi selingkuh dari istrinya, diam-diam, Masya Allah, berzina diam-diam, nggak ada yang tahu. Yang tahu antara dia dengan orang yang dia zinai dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Intahaku, habis semua itu, insya Allah. Mereka langkahkan kaki mereka di malam hari, sembunyi-sembunyi, nggak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang seperti ini, ayyuhal ikhwatul kiram, bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, ini hati-hati, bahaya. Kalau kita na'udzubillah hobi untuk kita istilahnya mengerjakan apa-apa yang Allah haramkan, membuat Allah Subhanahu wa ta'ala murka, membuat Allah Subhanahu wa ta'ala marah, hati-hati. Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki ghairah, memiliki kecemburuan Allah SWT. Dan ini hadis Nabi kita Muhammad SAW. Allah cemburu, Allah cemburu. Dan kecemburuan Allah Subhanahu wa ta'ala jika apa yang Allah haramkan dikerjakan hamba-hambanya. Allah sudah kasih A, Allah sudah kasih B dan sebagainya, dikerjakan habis, Masya Allah. Antum lihat Pak, Masya Allah, yang kita lihat kadang-kadang seorang hamba amal salehnya, dia nampaknya oh ahli ibadah, fulan orang rajin, fulan Masya Allah, Masya Allah. Ternyata di akhir hayatnya basu'ul khatimah. Di akhir hayatnya Allah tutup umurnya dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada. Kita nak nyangka ternyata fulan meninggal di tempat yang khabith, tempat yang buruk. Alan meninggal di tempat yang kita nggak sangka dia di situ. Na'udzubillah. Apa sebabnya? Dosa yang sering dia candui. Na'udzubillah, sampai kecanduan. Dan ini yang disebutkan oleh para ulama, inna khatimatas su', sesungguhnya su'ul khatimah, meninggal dengan meninggal yang buruk, ditutup umurnya, takunu bisababi dasisatin batinatin lil 'abd, itu terjadi karena dosa tersembunyi yang dikerjakan seorang hamba, la yattali 'alaihan nas, yang tidak ada satupun yang melihat kecuali Allah SWT. Manusia yang lain tidak melihat dosa-dosa dia. Apa yang dia kerjakan antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan handphonenya, dengan televisinya, dengan gadget-gadgetnya, hatta dengan makhluk-makhluknya, manusia-manusia, apa yang dia kerjakan? Na'udzubillah. Makanya ayyuhal ikhwatul kiram, ada orang-orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan musibah kecanduan dosa. Wallahil adzim, anak katakan hati-hati antum dari dosa. Jangan sekali-kali coba. Antum perhatikanlah orang-orang yang masih kena di narkobanya. Sebabnya karena penasaran dengan narkoba itu. Narkotika nggak bisa dia tinggalkan, terus dia kerjakan. Dia sembunyi-sembunyi, istrinya nggak tahu, orang tuanya nggak tahu. Dia kerjakan itu kenapa? Kecanduan. Zina juga sama. Antum kira Pak dosa itu nggak ada efek candu? Ada. Antum mau cari dosa apa yang nggak ada efek candu? Dosa dusta aja ada nggak efek candu? Ada.
Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, wa innar rajul, sesungguhnya seseorang, la yakdzibu wa yataharral kadzib, dia sekali berdusta dan terbiasa untuk berdusta, kecanduan. Karena biasanya kalau orang sudah berdusta, dia akan kembali berdusta untuk nutupi apa? Dusta sebelumnya, insyaallah. Hatta yuktaba indallahi kadzdzaba, sampai dicap di sisi Allah sebagai pendusta. Kadzdzab. Dia ini sering berdusta. Antum mau cari apa lagi, Pak? Dosa rokok ada? Ada. Candu, Masya Allah. Antum diam-diam, ikhwah-ikhwah yang lain nggak tahu, tapi siapa yang tahu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ana afwan nian, Bang, Masya Allah. Kalau antum masih ada yang merokok, ana afwan nian, Masya Allah. Antum jangan tersinggung, Mbak. Itu memang ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dosa apapun pasti ada efek candu. Hatta zina itu ada efek candunya. Bahkan ada salah seorang ikhwah cerita ke anak, Ustaz, dulu ini anak orang bejat. Dia ini dulu orang pemerintahan, Masya Allah. Dia cerita sama anak, dulu Ustaz, setiap wanita yang kenal dengan anak itu udah habis kehormatannya sama anak. Itu cerita dia, Pak, depan anak. Sampai nangis, Masya Allah. Dia bilang, mengatakan zina itu saat ada efek candunya berat. Bahkan ketika ada istrinya, ada anak-anaknya, itu anak berusaha sembunyi-sembunyi bagaimana anak kerjakan zina. Padahal ada penghalang zina di situ. Ada anak-anak yang harusnya anak nggak berzina, anak paksakan untuk berzina. Pakai antum tahu, Pak, Masya Allah, saking orang efek candu zina itu sampai tua pun bisa berzina. Padahal anak mau nanya sekarang, kalau orang sudah tua, syahwatnya makin naik atau makin turun? Makin apa? Turun. Makanya dijual obat kuat kan? Yang beli yang muda atau yang tua? Yang muda ada yang beli juga. Oh, lemah berarti. Jangan pakai obat-obat kuat tuh, enggak usah. Kalau anda nggak tahu ya, kayaknya nggak sehat itu. Normal-normal aja, habut sudah, madunya dan sebagainya. Taib. Ala kulli di sini ada orang-orang sudah tua, naudzubillah, lemah syahwatnya, masih berzina. Apa kata para ulama? Itu efek candu. Efek candu. Bahkan beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, salasun, ada 3 orang, la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah, Allah tidak ngajak mereka berbicara, Allah biarkan mereka. Wala yuzakkihim, Allah enggak mau sucikan dosa-dosa mereka. Walahum adzabun alim, dan mereka itu mendapatkan azab yang pedih. Salah satunya apa kata Nabi SAW? Syekhun zanin, orang yang sudah tua tapi masih apa? Zina. Kenapa itu sering dia sering kejadian? Sebabnya terbiasa efeknya dari dulu. Bahkan apa kata para ulama? Harusnya orang tua itu nggak lagi syahwatnya, seakan-akan dia paksakan diri untuk berzina gara-gara sebab candu tadi. Harusnya dia udah nggak berzina. Makanya ini kata para ulama, ini dosa zina yang bisa candu saja bisa dikerjakan secara sendiri-sendirian. Nggak ada yang tahu, la yattali 'alaihan nas. Manusia nggak melihatnya. Dan inilah yang membuat sholat-sholatnya hilang, sedekah-sedekahnya hilang, amal solehnya hilang. Disebutkan oleh Imam Ibnu Jauzi rahimahullah, beliau mengatakan al-hadar, hati-hati kalian minadz-dzunub, dari dosa apapun. Nabi mengatakan la tarkabul maksiyah, jangan coba satupun maksiat. Jangan, Pak, maksiat apapun jangan coba. Antum kayaknya sudah sampaikan kalau nggak salah kemarin tuh, judi kan, judi ada efek candu. Lu ya ada, sampai anak bilang judi udahlah kalah masih main lagi, sampai akhirnya bangkrut kan, hutang sana hutang sini, hutang sana hutang sini. Sebabnya apa? Judi. Dikerjakan sama dia, dikerjakan dosa maksiat. Dan ini terjadi ayuhal ikhwatul kiram. Apapun dosa bentuknya tinggalkan, khususan dzunubul khalawat, terutama dosa yang ia kerjakan secara sendirian.
Beliau mengatakan fa innal mubarazata lillah, sebab dosa yang dia itu melawan Allah Subhanahu wa taala, tusqitul abda min ainihi subhanahu wa taala, dia akan menjatuhkan hamba tersebut dari pandangan Allah. Kapan seseorang sudah jatuh dari pandangan Allah Subhanahu wa taala, Allah hinakan dia, Allah rendahkan dia, fa kaifa tuflih, bagaimana jiwa seorang akan beruntung di situ? Antum cek sekarang Pak, dosa apa yang melawan Allah beruntung? Gak akan ada. Riba, yuharibun Allah, mereka ini memerangi siapa? Allah. Lihatlah hasil-hasil orang-orang yang berkutat dengan ribanya. Apa yang terjadi? Hidup mereka habis Pak, Masya Allah. Gali lubang, tutup lubang. Sebabnya riba nggak bisa terbayar semuanya, tersita aset A, tersita aset B. Sebabnya tadi dosa yang dikerjakan dalam bentuk mubarazatun lillah, menantang Allah Subhanahu wa taala. Dan menantang Allah Subhanahu wa taala salah satunya dosa yang ia kerjakan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikatakan menantang Allah? Karena dia nggak berani kapan dosa itu dikerjakan depan makhluk, dan dia berani dia kerjakan depan apa? Khalik, Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan Allah berfirman, yastakhfuna minan nas, mereka ini sembunyi-sembunyi bermaksiat dari pandangan manusia, wala yastakhfuna minallah, dan mereka tidak mau sembunyi-sembunyi, gak mau tinggalkan dosa di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ma'ahum, padahal Allah Subhanahu wa taala bersama mereka di malam hari, Masya Allah. Idh yubayyituna ma la yarda minal qaul, mereka putuskan sebuah ucapan, Masya Allah. Allah tuh tahu di malam hari apa yang mereka ucapkan, apa yang mereka dengarkan, apa yang mereka kerjakan, Allah tahu semuanya. Makanya Pak, Masya Allah, pada hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa taala untuk kita ini, na'udzubillah, antum kalau jumpa sama Allah Subhanahu wa taala, dihadapkan, dipertontonkan maksiat-maksiat kita Pak, malu betul sama Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala letakkan sitarnya, Allah letakkan hijab untuk orang beriman yang dia tidak sengaja berbuat salah dan dia langsung bertobat. Sekarang saya mau nanya sekarang Pak, aib antum kalau disebarkan di dunia malu nggak? Iya Allah, malu Pak. Ini di akhirat semua makhluk min Adam, dari Adam sampai Bani Adam yang terakhir, itu semua dalam satu padang. Yaumul mahsyar, ada yaumul mizan, ada yaumul hisab, semua dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kita ini dikatakan, apakah engkau telah berbuat dosa A, B, C, D, didengar oleh makhluk yang lain, pasti malu. Makanya Allah Subhanahu wa taala letakkan apa? Hijabnya untuk kita. Kita mengatakan, ay Rabbi, iya ya Allah saya kerjakan, iya ya Allah saya kerjakan, iya ya Allah saya kerjakan. Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang bertobat, segera bertobat loh ya, Allah akan ampunkan, Masya Allah. Kita bahagia betul, ya Allah diampun kesalahan kita. Tapi kalau kita nggak bertobat kepada Allah sampai meninggal, Allah akan panggil, Allah akan hisab, tidak ada hijab di situ. Allah bongkar aib-aib kita, Masya Allah. Karena dulu kita bermaksiat Pak, seakan-akan nggak pernah taubat, nggak pernah mengaku salah gitu loh. Dia kerjakan terus maksiat tadi, dia kerjakan terus maksiat tadi. Makanya Masya Allah, semua apapun dosa yang kita kerjakan, Allah tahu. Bahkan kita ini berharap kalau kita ini bisa nyogok gitu, dan Allah Subhanahu wa taala nggak bisa disogok. Para malaikat nggak bisa apa? Disogok. Antum kalau mau nyogok manusia masih bisa riswah. Wallah, disogok dengan sembako 80.000 aja mau. Akhirnya nyobloskan, yang ngasih kita apa? Sembako, na'udzubillah. Mudah disogok. Tapi para malaikat, sebesar apapun yang kita miliki, untuk menghilangkan dosa-dosa kita nggak akan bisa. Maka Allah Subhanahu wa taala firmankan, walau anna lilladzina zalamu, seandainya orang-orang yang zalim
memiliki ma fil ardi, semua harta yang ada di atas muka bumi, jami'an semuanya, dinarnya, emasnya, peraknya, rupiahnya, rumahnya, istananya. Seandainya orang-orang yang zalim memiliki semua yang ada di atas muka bumi, mereka bawa sampai mati, laftadau bihi, mereka akan sogok dengan itu, min su'il adzabi yaumal qiyamah, karena berharap bisa dihindarkan oleh Allah dari azab hari apa? Kiamat. Tapi ternyata apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa badalahum minallah, Allah tampakkan semua amal-amal mereka, malam yakunu yahtasibun, yang mereka nggak sangka itu dipertontonkan untuk mereka. Semuanya Pak, Masya Allah. Semua yang antum kerjakan yang nggak tahu siapapun ditampilkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam yakunu yahtasibun, mereka nggak nyangka itu seakan-akan nggak ditampilkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya adilnya Allah Subhanahu wa taala, kita ini mati nggak bawa apa? Harta. Nggak bisa bawa harta, mustahil bawa harta. Kenapa? Karena nggak ada ceritanya nyogok para malaikat. Mustahil malaikat nyogok. Siapa yang bisa? Maka ala kulli ayyuhal ikhwatul kiram, ana mau menyampaikan untuk kita-kita ini yang ubtulia, dikasih musibah oleh Allah, ujian oleh Allah dengan dzunubul khalawat, dengan dosa yang sering dia kerjakan secara sendiri-sendirian, ada obatnya. Antum bisa amalkan nih Pak ya. Ini nasihat dari ana, laki-laki ke laki-laki dan muslim ke muslimah. Yang pertama disebut oleh para ulama, seringnya kita ini untuk berkumpul. Manusia ini makhluk apa? Sosial. Jangan suka sendirian. Kalau laki-lakinya harus ke masjid, sholat apa? Jamaah. Sholat laki-laki yang lebih afdal di masjid atau di rumah? Sholat laki-laki yang lebih afdal di masjid atau di rumah? Rumah. Kecuali sholat wajib. Lebih banyak sholat sunnahnya atau sholat wajib ya? Berarti kita ini ketahuan jarang sholat sunnah. Sholat laki-laki kata Nabi SAW, afdalu sholatil mar'i fi baitihi, sholat laki-laki yang afdal itu di rumahnya, ilal maktubah, kecuali sholat wajib. Karena sholat sunnah itu jauh lebih banyak dibandingkan sholat wajib. Kalau sholat wajib cuma berapa? 5 waktu kan, subuh, zuhur, asar, maghrib sama apa? Isya. Arab Badui datang ke Nabi SAW, ya Rasulullah, hal alayya ghairuha, adakah sholat yang lain selain 5 waktu ini yang wajib bagi saya? La illa an tatawwa, enggak. Yang lain itu hanya dihukumi sebagai apa? Sunnah. Duhanya sunnah, sholat malamnya sunnah, witirnya khilaf para ulama, tapi yang sahih sunnah, semuanya sunnah. Maka dari itu ala kulli sini ayyuhal ikhwatul kiram, salat wajib itu kerjakan harus berjamaah di mana? Masjid. Enggak kebiasa salat sendiri, Pak. Orang yang suka di rumah salatnya, yang suka menyendiri di rumahnya, percaya sama ana, mudah waswas syaitan masuk untuk dia, untuk bermaksiat. Gampang sekali, wallahil adzim, ana uqsim billah. Kita ini punya kawan-kawannya yang mereka ini udah kenal sunnah, tapi nggak pernah nampak ke masjid. Itu biasanya mudah futur. Mudah apa? Futur. Dibandingkan mereka ini rajin berbaur sama manusia, berjamaah di masjid, itu lebih mudah untuk apa? Dia ini istiqomah di atas sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sering berjamaah. Dan ini misdaku qouli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bukti nyata dari hadis Nabi kita SAW. Kalau antum mau istiqamah, dihindarkan dari waswas syaitan, kata para ulama, rajin berjamaah. Beliau mengatakan, ma min thalathatin fi qaryatin wala badwin, tidaklah ada 3 orang di sebuah kampung atau sebuah pelosok yang jauh sana, di baduinya, la tuqamu fihimus shalah, yang mana tidak ditegakkan sholat berjamaah untuk mereka semua. 3 loh ya, 3 orang.
illa istahwadha alaihim syaitan, kecuali pasti syaitan menguasai mereka, mudah maksiat. Kenapa? Karena nggak nampak berjamaah di masjid, mudah diganggu. Apa kata Nabi SAW? Fa'alaika bil jamaah. Kalau nggak mau diganggu syaitan, maka wajib bagi kalian untuk berjamaah. Alaika ini wajib. Fa'alaika, wajib atas engkau bil jamaah, untuk berjamaah. Fa innama ya'kulu dhi'bul qasiyah, karena serigala ini hanya akan memakan domba-domba yang sendirian. Anak Pak, Masya Allah, punya banyak domba. Ada, Insya Allah ya, kalau anak sudah hitung dari awal melihara domba, ada 3 domba anak yang kena makan sama anjing. Jadi domba anak itu Pak, anak umbar. Ada yang anak kasih kita nih ngarit, kita kasih makan domba. Tapi ada yang anak umbar, Masya Allah. Anak jadi buat pagar gitu ya, buat lahan pagar, itu anak umbar di situ. Ada satu domba yang nggak sengaja keluar dari wilayahnya, Masya Allah, langsung dimakan sama apa? Anjing. Tapi kalau berjamaah nih Mbak, anjing pun nggak akan masuk, hatta di luar. Kalau berjamaah nih domba nggak berani Mbak, anjing itu. Anjing hanya mengejar domba-domba yang nggak apa? Menyendiri. Syaitan juga sama. Syaitan itu tidak akan mengganggu orang yang hobi berjamaah. Tapi kalau orang-orang yang suka menyendiri, yang suka halu, apa halu ya? Suka ya menyendiri, sibuk sama urusan dia, ya Allah, pening, stres dia, Masya Allah. Makanya orang yang lebih mudah kena stres, orang yang suka nyendiri atau orang yang suka berbaur? Menyendiri. Akhirnya apa yang terjadi? Syaitan masuk di situ. Makanya beliau Nabi SAW mengatakan, lau ya'lamun nas minal wahdah ma a'lam ma sara rakibun bilailin wahdahu. Kalau seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui berupa kesendirian itu bahaya, niscaya kalian nggak akan berjalan di malam hari sendirian. Safar sendiri malam hari, kalian nggak akan lakukan itu. Kenapa bahaya? Wallahu a'lam bishawab. Apa yang bahaya yang disebutkan oleh Nabi SAW? Ala kulli hal, baik di malam hari ataupun di siang hari, Nabi SAW tuh nggak suka umatnya nyendiri. Harus apa? Berjamaah, Masya Allah. Harus bersama-sama. Jadi obatnya ala kulli di sini, ayuhal ikhwatul kiram, berjamaah. Oh Ustaz, kami kan sholat Ustaz, tapi di rumah. Anda nggak tahu Pak ya, kalau antum dulu mungkin pernah merasakan jahiliyah, karena ini ikhwah yang cerita sama anak, nggak 1-2 orang, banyak. Ustaz, kami dulu pernah zaman jahiliyah, kami belum kenal sunnah Nabi SAW. Kami katakan, oh nggak apa-apa sholat di rumah. Kami merasa beda Ustaz, antara sholat jamaah di masjid sama sholat sendirian di mana? Di rumah. Kami ini rentan, kapan sholat di rumah kami nggak sholat. Kami bahkan tinggalkan sholat sama sekali, Masya Allah. Karena dia ini nggak nampak di mana? Masjid. Tapi kalau dia hobi di masjid, Pak, minimal kawannya akan nyari, mana fulan? Apakah fulan disakit? Ataukah fulan di safar? Dicari, Pak, Masya Allah. Kalau ternyata dia masih mukim sehat, dia dipanggil, akhi afwan, antum di mana sekarang, Masya Allah. Itu kalau seandainya dia ini sehat, berarti kan terbantu Pak sama kawan yang apa? Saleh tadi, sama kawan-kawan yang saleh, jamaah yang saleh, dipanggil akhi afwan, antum kemana kok nggak nampak? Inilah yang kita kerjakan, Mbak. Tapi kalau seandainya sudah sendiri, bahaya. Taib, itu yang pertama, obat agar kita nggak apa? Suka bermaksiat sendiri. Obat yang kedua, segera bertobat. Kalau sudah terjadi antum maksiat, wallahu a'lam, na'udzubillah, tsumma na'udzubillah, fitnah ini besar, Masya Allah. Akhir zaman itu mau fitnah syubhat banyak, fitnah syahwat juga apa? Banyak. Khomer ya ada, rokok ya ada, musiknya ya ada, aurat wanita ya ada, na'udzubillah, judi ya ada. Judi ini sekarang antum nggak perlu datang ke tempat A tempat B, judi pakai apa? Handphone, judol gitu ya. Apa namanya judol kan? Judi apa? Online. Judi bisa online, Masya Allah. Bisa, akses tuh mudah sekali sekarang.
Antum mau cari akses apa sekarang? Mungkin ana ada di suatu tempat, ana nggak sebut, masya Allah. Ustaz, kalau antum mau tahu Ustaz, gampangnya akses untuk narkotika di situ tempatnya Ustaz. Udah kayak mereka nih jual permen katanya. Iya Allah, ana sampai mikir akses untuk orang-orang maksiat nih sekarang di akhir zaman itu mudah sekali. Kalau udah seperti itu Pak kondisinya bahaya. Makanya kalau seandainya antum sudah berbuat dosa, langsung taubat. Tapi pasti diuji oleh Allah, Pak. Antum kira nggak ada dampaknya? Oh, pasti ada. Dosa apapun pasti ada apa? Dampaknya. Jangan antum kira, ya Allah, ana ini udah hijrah, udah apa, kenapa ujiannya besar? Ya karena maksiatnya juga apa? Besar. Antum kira hijrah nggak ada ujian? Enggak lah. Nabi Adam alaihi salam sekali bermaksiat langsung pindah alam. Langsung pindah apa? Alam. Alam surga ke alam apa? Dunia. Sekali makan buah, Mak. Satu buah antum bisa jual satu buah. Buah pir. Ada yang jual satu buah pir. Jualnya insya Allah apa 1/4 kilo kan gitu ya? Atau berapa gram gitu. Satu buah nggak tahu bisa tahu nggak dijual. Ya nggak ada harganya, nggak ada nilainya. Makan satu buah yang Allah haramkan, pindah alam. Ada nggak dampaknya? Ada. Sampai kapan dampaknya? Sampai beliau meninggal, sampai keturunannya, abadan, selama-lamanya Pak. Sampai kita nanti nih, kapan lagi masuk surga? Ketika kita sudah melalui yang namanya alam barzakh, yaumul hisab, yaumul mizan, yaumul mahsyar, itu semua udah kita lewati sampai akhiratnya, baru kembali ke surga. Gara-gara apa? Satu buah yang dimakan, masya Allah. Antum kira nggak ada ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala? Oh pasti. Jadi antum kira, jangan antum kira, oh anda sudah bertobat kenapa ujiannya banyak? Ada dampaknya. Makanya saran anak, kata Nabi SAW, la tarkabul maksiyah. Jangan coba-coba satu maksiat apapun bentuknya, kata Nabi. La tarkabul maksiyah. Kenapa? Pasti ada dampaknya. Cepat bertobat Pak, masya Allah. Nabi Adam cepat bertobat. Bahkan i'tiraf, ngaku di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau katakan, Rabbana zalamna anfusana. Ya Rabb kami telah zalim kepada diri kami. Wa illam taghfir lana, kalau seandainya engkau enggak ampuni kami ya Allah, wa tarhamna, dan engkau enggak sayangi kami ya Allah, lanakunanna minal khasirin, niscaya kami menjadi orang yang apa? Merugi. Ternyata Pak, masya Allah, Nabi Adam alaihi salam, Allah terima tobatnya atau tidak? Terima. Thumma taba alaihi, Allah terima tobatnya, tapi tetap Allah apa? Turunkan dari surga ke dunia, biar sadar kita nih Pak, bahwa setiap maksiat itu ada dampaknya, ada dampak buruknya, sebab diri kita, masya Allah. Makanya coba beristighfar. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Allah berfirman dalam hadis qudsi, beliau katakan, lau balagha dzunubuka ananas sama. Wahai Bani Adam, kalau seandainya dosa-dosa yang kau kerjakan, zinanya, judinya, khamarnya, rokoknya, semuanya, taubat, cepat taubat. Yang mana dosa-dosa dulunya balagat ananas sama, sampai tingginya itu selangit. Tsumma astaghfartani, engkau langsung minta ampun kepada saya. Ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali, dosa-dosa engkau aku hapuskan, wala ubali, aku nggak pikirkan betapa besar dosa yang kau kerjakan. Masya Allah. Rahmat Allah Subhanahu Wa Taala wasi'ah, luas. Antum berbuat salah sama anak Pak, belum tentu anak ini nggak memiliki dendam, na'udzubillah, semoga Allah lindungi kita dari sikap dendam. Tapi sebesar-besarnya Pak, antum punya bos, sekecil-kecilnya dosa dihitung sama bos itu. Apalagi kalau kesalahannya apa? Besar, diingat-ingat sama bosnya. Tapi kalau Allah Subhanahu Wa Taala, Allah katakan, segeralah bertobat. Ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali,
aku hapuskan dosa-dosa engkau, apapun bentuknya, berapapun jumlahnya, walaupun hatta banyak-banyaknya, wala ubali, aku nggak pikirkan. Yang penting apa? Taubat. Oke, Masya Allah ya. Kita bermaksiat, kita berbuat salah sama Allah, tapi ternyata kita yang dipanggil oleh Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya ibadi. Apa arti ya ibadi? Wahai hamba-hambaku. Antum yang Allah yang manggil antum, Pak. Allah yang panggil kita semua. Saking sayangnya Allah sama kita. Kita habis maksiat, Allah yang manggil kita. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, alladzina asrafu ala anfusihim, yang mereka ini telah berbuat zalim terhadap diri mereka sendiri dengan maksiat-maksiatnya. La taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, Allah akan mengampunkan segala dosanya. Pak, Masya Allah, ada salah seorang ikhwah, Pak, Masya Allah, beliau menyebutkan cerita, Ustaz, ana pernah berbuat dosa, Ustaz. Dengan dosa zina ana memiliki anak, Ustaz. Itu dia cerita, Pak, Masya Allah, dia bingung gimana penyelesaiannya. Karena boleh nggak, Pak, sekarang ana mau nanya, anak hasil zina dinisbatkan kepada bapaknya, boleh atau tidak boleh? Nggak boleh. Anak hasil zina harus dinisbatkan kepada siapa? Ibunya. Yang lebih sakitnya, beliau sampaikan, ketika anak biologis anak mau nikah, dia hidup, Allah Subhanahu wa taala belum mewafatkan, ternyata yang menikahi anak biologisnya siapa? Hakim penghulu. Dia bingung, Masya Allah, bahkan la yatawarathun, mereka ini nggak saling mewarisi, dan bahkan tidak ada kewajiban bagi bapak zina untuk menafkahi anak zinanya. Saking buruknya zina. Bingung, Pak, bingung, Masya Allah. Terus gimana kondisi anak, Ustaz? Atas kesalahan anak pada anak-anak, Ustaz. Anak katakan, antum cuma taubat saja, mau apa lagi? Dampak pasti ada. Allah katakan, Allah panggil antum. Anak katakan, Allah yang panggil antum. Ya ibadi, wahai hambaku, alladzina asrafu ala anfusihim, yang sudah melampau diri, yang telah berbuat dosanya. La taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah hapuskan semuanya, Allah hapuskan semuanya. Yang penting, Pak, kita ini jujur sama siapa? Allah. Usduku ma Allah. Jujurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ini ada istilah masyarakat kita itu taubat sambal, ya kan? Taubat sambal ya. Kenapa enggak taubat tomat? Taubat sambal, Anda tahu kenapa dia taubat sambal, tapi ini taubat nanti ngulang lagi, taubat ini ngulang lagi. Ini enggak jujur sama Allah. Taubat yang jujur, Pak, adalah kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang beriman, tubu ilallah. Taubatlah kalian kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Taubatan nasuha, dengan taubat yang nasuha, yang betul-betul taubat, yang enggak akan kembali kepada maksiat itu lagi. Serahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini insyaallah, Pak, dengan taubat seperti ini Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan perkara-perkara kita. Ana sudah berkali-kali sampaikan, Pak, Masya Allah, ada salah seorang sahabat itu sampai nangis di hadapan Nabi kita Muhammad SAW. Dia ini kecanduan maksiat, yang dia minum khamr. Dia minum khamrnya sembunyi-sembunyi sampai akhirnya mabuk, Masya Allah, ketahuan, dicambuk lagi oleh Nabi kita Muhammad SAW karena mabuk. Isya. Oh, 7 menit lagi, alhamdulillah. Taib. Dia ini maksiat, minum khamr sendiri-sendirian, mabuk, Pak. Orang mabuk kan ketahuan, dicambuk oleh Nabi SAW lagi. Ketika dicambuk oleh Nabi kita Muhammad SAW, siapa yang nggak nangis, Pak? Semua orang nonton dia ini dicambuk. Kalau iqamatul hudud,
ditegakkannya had itu harus dia apa? Ditonton oleh orang. Ada orang dicambuk ditonton, ada orang dirajam ditonton. Pelajaran Pak agar kita nggak ngulangi perbuatan sebagaimana perbuatan dia. Namanya Abdullah. Dia minum khamar sendiri. Pas mabuk ketahuan, mau nggak mau dicambuk oleh Nabi kita Muhammad SAW. Karena dia nggak sengaja, Pak, masya Allah ya. Ghalabat alaihi syahwatu. Dia kalah sama apa? Syahwatnya. Inilah bahaya, Pak. Bahaya sekali. Hatta khamar ada efek candu, ada efek candunya. Dia minum khamar, Pak, ngulang lagi minum khamar. Setiap dicambuk oleh Nabi kita Muhammad SAW, beliau nangis. Dan itu berkali-kali, Pak, malu dari Nabi kita Muhammad SAW. Ketika dicambuk, Pak, sampai pada akhirnya dia dicambuk lagi oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ada salah seorang sahabat melihat Nabi itu capek cambuk dia. Dia nangis, Pak, atas kesalahan-kesalahan dia. Sahabat ini marah, dia mengatakan, la'anakallah, semoga Allah melaknat engkau wahai fulan. Namanya Abdullah. Namanya apa? Abdullah. Apa arti Abdullah? Hamba Allah. Tapi ternyata masya Allah, ghalabat alaihi syahwatu, dia kalah sama syahwatnya. Ketika dikatakan la'anakallah, semoga Allah melaknat engkau wahai fulan, ma aktsara ma yu'ta bihi, betapa sering engkau dicambuk oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu, Pak, masya Allah, Nabi SAW mendengarkan ucapan sahabat tersebut. Nabi SAW langsung marah. Apa beliau katakan? La tal'anu, jangan laknat si fulan karena kesalahan dia. Fa inni ma alimtu illa annahu yuhibbullah wa rasulah. Yang aku tahu dia ini hanya cinta kepada Allah dan apa? Rasulnya. Kalau dia ini memiliki kekuatan, dia akan tinggalkan khamarnya. Tapi kalah dia, Pak, masya Allah. Tapi dia jujur sama Allah. Sampai akhirnya ada sebuah titik dia tinggalkan khamarnya abadan selama-lamanya. Tapi di saat itu dia kalah sama syahwatnya, dia kalah, Pak. Tapi dia berusaha. Makanya jujur dulu sama Allah. Usaha dulu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, walladzina jahadu fina, orang-orang yang berusaha di jalan kami, lanahdiyannahum subulana, kami akan mudahkan jalannya. Antum terlilit hutang ribanya, Pak, masya Allah, usaha dulu, kejar, masya Allah, lunasi, Pak, berusaha jujur sama Allah Subhanahu wa taala, minta sama Allah Subhanahu wa taala, jangan nyerah, Pak, jangan bunuh diri. Innallaha rahimun bikum, Allah tuh sayang sama kita semua, Pak, masya Allah. Dan Allah tuh murka ketika hamba-hambanya bunuh diri. Seakan-akan Allah ini nggak penyayang, seakan Allah ini nggak ngasih rezeki untuk dia. Nggak, Allah ngasih rezeki untuk kita, Pak. Tapi Allah uji sampai mana kejujuran iman kita. Usaha dulu, bismillah, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma a'inni, ya Allah, bantu saya ala zikrik, untuk terus mengingat engkau. Akhirnya antum ketika mau bermaksiat ingat Allah, ketika maksiat ingat Allah. Antum diajak oleh wanita untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wanita-wanita di luaran sana, mungkin hatta pelacur-pelacurnya, Pak, antum diajak untuk berzina. Antum katakan, inni akhafullah, aku takut kepada siapa? Allah. Lihat bagaimana Nabi Yusuf alaihi salam, as-sidq ma Allah, jujur sama Allah Subhanahu wa taala. Innahu rabbi ahsana mathwaya, kata Nabi Yusuf. Allah Subhanahu wa taala Rabb saya, Allah yang menyelamatkan saya dari sumur sampai saya masuk istana. Diajak zina sama Zulaikha. Apa kata Yusuf? Ma'adzallah, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu rabbi, itu Rabb saya, ahsana mathwaya, Allah telah berikan untuk saya tempat yang terbaik dari sumur, Pak. Yang menyelamatkan Nabi Yusuf siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab suami Zulaikha, Al-Aziz. Sebabnya itu, Pak, Allah yang nolong sampai ke sana. Sekarang kita juga bisa, Pak, mengingat kalau seandainya Allah udah kasih nikmat yang banyak untuk kita, layakkah Allah dihinakan? Layakkah Allah dimaksiati? Layakkah Allah didurhakai? Layak enggak kita, Pak? Masyaallah.
Layak nggak kita durhaka sama orang tua yang udah berusaha memikirkan bagaimana kita bisa makan, bagaimana kita bisa tumbuh berkembang baiknya, masya Allah. Kita nggak layak, Pak, masya Allah. Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memberikan nikmat yang banyak, kita durhakai. Maka apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Itu Allah ucapkan berkali-kali, Pak, agar tertanam dalam benak kita nikmat Allah tuh banyak, rezeki Allah tuh banyak. Antum mau balas jasa Allah? Kita mau balas kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Gak akan bisa, mustahil abadan. Kita gak bisa membalas jasanya Allah, ternyata kita durhakai. Berkali-kali Allah katakan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, agar kita tertanam di benak kita, Pak, enggak mau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, enggak mau durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan masya Allah, Pak, ya, berusahalah untuk menjadi khalil, untuk menjadi kekasihnya Allah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sebaik-baik apa? Kekasih. Sudah dipanggil kita sama Allah untuk apa? Sholat. Saya nggak tahu ini sampai jam berapa kita, sampai jam 8 kan kemarin. Kayaknya nggak ada lagi tanya jawab. Ini materi kita ini banyak nih, Pak. Nggak usah tanya jawab ya, nggak usah lah, nggak usah. Jadi cukup materi, mudah-mudahan yang sedikit. Kalau ada pertanyaan, Pak, mungkin antum langsung tulis saja, letakkan di sini, jadi anak tahu sampai mana anak stop gitu. Tapi kalau bisa nggak usah tanya jawab, karena kita berusaha untuk ngejar apa? Materi, insyaallah subhanahu wa ta'ala. Baik, wassallallahu Nabi Muhammad subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Baik, kita lanjutkan sedikit di sini. Sebab yang berikutnya yang membuat amal kita terhapus itu suka ngungkit-ngungkit kebaikan kita. Kita sudah berbuat A, berbuat B, berbuat C, kita ungkit, masya Allah. Kita katakan untuk istri-istri kita, ingatkah engkau dulu saya berbuat ini, saya sedekah ke ini dan sebagainya, diungkit, na'udzubillah. Ini yang membuat amal-amal kita terhapus. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum. Wahai orang beriman, jangan batalkan sedekah-sedekah kalian. Jangan. Dengan cara apa? Bilman, dengan ngungkit-ngungkit yang lama. Saya sudah berbuat baik kepada engkau dulunya, ingatkah engkau? Isyhad. Apa fungsinya? Nggak ada fungsinya. Justru kita menyakiti orang lain. Apa kata Allah? Wal adza, jangan batalkan sedekah kalian dengan menyakiti hati orang yang telah kita kasih kebaikan kita untuk mereka. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala paling benci orang yang suka ngungkit kebaikannya? Karena yang dia beri itu nggak banyak. Sebanyak-banyaknya harta yang sudah kita berikan untuk fulan wala allan, Allah saja nggak pernah ngungkit, Pak, masya Allah. Berapa banyak oksigen-oksigen yang sudah kita hirup, kaki-kaki yang sudah diciptakan oleh Allah SWT dengan sempurnanya. Allah telah ciptakan manusia secara sempurnanya, masya Allah. Ketika orang bermaksiat dan dia bertobat, diterima, Pak. Allah tidak mau, Pak, masya Allah, dalam kondisi membuat hamba-hambanya putus asa. La taqnatu min rahmatillah. Itu kondisinya. Tiba-tiba kita buat orang lain putus asa, Pak, masya Allah, dengan keburukan lisan kita, ngungkit sana, ngungkit sini, na'udzubillah. Cukup antara kita dengan Allah yang tahu. Karena orang yang suka ngungkit itu tanda orang sombong. Apa? Sombong. Makanya jangan ngungkit. Sedangkan orang-orang sombong, apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak cinta dengan orang-orang mukhtal, sombong, fakhur, merasa bangga, masya Allah. Makanya antum tahu, kemarin udah juga sampaikan, haji dipanggil haji itu biar dipanggil apa? Pak Haji. Kenapa nggak sekalian Pak sholat baik?
Habis sholat kan dibilang Pak apa? Pak sholat. Kenapa harus maksakan? Ngungkit-ngungkit anak sudah haji, Masya Allah. Nggak usah, Masya Allah. Kalau bisa pun sembunyikan semua itu. Yang tahu ini cuman siapa? Allah. Karena Allah nggak suka orang yang sombong. Disebutkan orang-orang yang sombong itu nggak akan masuk surga. Hatta kesombongan itu cuma sedikit saja, sebesar zarrah. Ada orang mengatakan zarrah ini atom lah, biji apa? Sawi. Allah alam, yang sahih zarrah ini namlah sauda saghira, semut hitam yang kecil yang halus, semut halus itu zarrah. Kalau atom, antum pernah lihat atom? Enggak kan? Kayak apa? Zaman dulu, apalagi zaman dulu, Pak, sebesar atom sudah. Apa atom? Orang zaman dulu juga nggak tahu zarrah itu semut hitam kecil, semut halus itu zarrah. Dan ini yang rajih sebagaimana yang dirajikan oleh Syekh Al-Khamis. Apa kata Allah SWT? La yadkhulul jannah. Orang yang sombong tidak akan masuk surga. Mithqalu dzarrah min kibr. Walaupun kesombongannya cuma mithqalu dzarrah, sebesar semut halus ini, Masya Allah, nggak masuk surga. Apalagi sombongnya segunung. Yakin nggak bakal masuk surga? Dicampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi sampai merendahkan orang lain. Yang namanya kesombongan, kata Nabi kita sallam, al-kibru batrul haqqi wa ghamtun nas. Kesombongan ini kita nolak kebenaran dan kita rendahkan apa? Manusia. Ada yang komplit, Pak. Udahlah dinasihatin, dia tolak nasihatnya, dia rendahkan pula orang nasihati. Antum tahu Nabi Nuh? Nabi Nuh itu dakwah 950 tahun. Pengikutnya cuma 80 orang. Antum berapa orang di sini? Lebih 80? Lebih lah. Ana cuma dakwah sehari ini, Pak, semalam. Nabi Nuh berapa tahun? 950 tahun. Pengikutnya nih, Pak, Masya Allah, yang beriman cuma 80. Kasihan saya, Masya Allah. Tapi itulah ya kebaikan Allah. Allah nggak lihat hasil tok, yang Allah lihat apa? Proses. Tadi usaha sungguh-sungguh. Allah nggak akan mungkin tiadakan yang namanya proses, Pak. Tetap Allah balas jasanya Nabi Nuh. Kalau seandainya dihitung dari hasil, Nabi manusia yang paling rugi siapa? Nabi Nuh. Lihatlah apa yang terjadi, Pak. Ketika Nabi Nuh menasihati anaknya, Nabi Nuh menasihati istrinya, Nabi Nuh menasihati kaumnya, ditolak nasihatnya plus direndahkan Nabi Nuhnya. Itu sombong. Sepaket ada itu, Pak, Masya Allah. Kita ini berdakwah, Pak. Udahlah kita berdakwah, dakwah kita ditolak plus kita dihinakan, direndahkan. Itu kesombongan. Nah, Allah tuh benci sekali orang seperti itu. Makanya disebutkan oleh para ulama, undur ma qala wa la tandur man qala. Lihat apa yang diucapkan, jangan lihat siapa yang mengucapkan. Karena biasanya kalau kita lihat siapa yang mengucapkan, kita hinakan dia. Allah, kamu bisa apa? Kamu tuh masih bau. Kenapa bau kencur? Harusnya kan bau minyak telon kan? Anak kecil bau apa? Telon kan? Atau bau kencur? Anda tidak tahu, Pak. Mungkin zaman dulu bau kencur, mungkin. Antum cek aja di Google, kenapa dikatakan bau apa? Kencur. Setahu Anda bau telon, setahu Anda. Minyak telon itu. Sana gitu. Wallah alam. Kamu tahu apa? Masih bau kencur, Masya Allah. Padahal yang nasihatin, naam saya anggaplah masih muda, bahkan anaknya sendiri. Betul apa yang disampaikan, dihinakan. Ini terjadi sama Nabi Ibrahim. Menasihati siapa? Abahnya Azar. Ya Ibrahim, la illam tantahi la arjumannak. Kalau engkau nggak berhenti dari dakwahkan saya, niscaya aku akan hinakan engkau dengan aku rajam engkau, Masya Allah. Pak Azar hinakan Ibrahim. Makanya Allah tuh benci sekali kesombongan. Kalau orang sudah ngungkit A, ngungkit B, ngungkit C, itu biasa sombong dia nantinya. Makanya ala kulli di sini, usahakanlah setiap apapun kondisinya yang telah kita kerjakan untuk Allah, sembunyikan sembunyi.
Bahkan orang-orang yang suka ngungkit kebaikan-kebaikan yang gak akan masuk surga. Ini hadis Nabi. Beliau katakan dalam hadis yang sahih, la yadkhulul jannata, tidak akan masuk ke dalam surga mudminu khamrin, orang kecanduan minum apa? Khamr. Hati-hati Pak untuk minum khamr. Sekarang nggak ada katanya, oh nggak apa-apa minum khamr, alkoholnya cuma 0, berapa persen gitu, kan cuma sedikit katanya. Khamr ya khamr, ma askara kathiruhu faqaliluhu haram, kata Nabi. Yang dengan jumlah banyaknya itu memabukkan, maka jumlah sedikitnya hukumnya apa? Haram tetap. Kecanduan minum khamr nggak akan masuk surga. Yang kedua, wala'akun, nggak akan masuk surga orang durhaka sama orang tuanya, nggak akan. Nggak cukup sampai di situ Pak. Orang durhaka kata Nabi sallam, babani muajjalani uqubatuhuma fid dunya wal akhirah. Ada dua dosa yang Allah Subhanahu wa taala segerakan azabnya di dunia sebelum di akhirat. Allah nggak tunda di akhirat. Dunia dapat, akhirat juga apa? Dapat. Pertama az-zulmu, kezaliman. Yang kedua al-uquq, durhaka kepada orang tua. Durhaka kepada orang tua nih Pak, plus double durhaka plus apa? Zalim, lengkap sudah Pak. Makanya anak yakin-yakinnya orang yang dia itu durhaka sama orang tuanya nggak akan berhasil di dunia, nggak akan sukses ya, abadan. Dunia akhiratnya nggak akan sukses. Selama-lamanya yakin hidupnya hancur terus, Masya Allah. Yakin anak. Antum cek aja, mana ada orang durhaka yang berhasil akhirat dunianya? Enggak. Nakal dia, Masya Allah. Berantakan hidupnya, sama istrinya berantakan, Masya Allah. Itu karena hadis Nabi kita Muhammad SAW. Yang ketiga, wala mannan, gak akan masuk surga orang yang suka ngungkit kebaikan-kebaikannya. Dia ungkit, Masya Allah. Ini bahaya sekali. Makanya setiap kita itu mau ngungkit kebaikan kita, ingat, sekali kita ucapkan ancamannya, kita udah sedekah semisal 500.000 untuk fulan, kita berbuat baik sama Alan 500.000-nya, Masya Allah. Ternyata dia berbuat buruk sama kita, kita ucap sekali, antum ingat gak dulu saya berbuat baik sama antum? Diucap dengan nominal sekian, ancamannya hilang 500.000 pahala tadi. Kenapa? Karena ungkit. Makanya jangan ngungkit sekali-kali Pak, Masya Allah. Kebaikan apa yang sudah diberikan oleh kita untuk orang lain, jangan sekali-kali kita ucapkan. Ustaz, gimana kalau kondisi anak ini sakit hati? Anak ini udah berbuat baik sama dia, ya sudah, urusan dia sama Allah, dan urusan kita sama siapa? Allah. Dia zalimi kita, urusan dia sama Allah dosanya. Urusan kita pahalanya sama siapa? Allah. Jangan ungkit, jangan sampaikan, jangan antum angkat itu Pak, Masya Allah. Pasti Allah akan angkat pahalanya, Allah hilangkan semua, Masya Allah. Taib, udah jam 8, waktu kita sudah habis, jangan lanjut Pak. Setengah jam ya. Anak takut antum bosan sama anak. Anak apa? Pokoknya mudah-mudahan kita bisa jumpa di lain waktu, insya Allah. Mudah-mudahan, nggak apa-apa, sedikit. Mudah-mudahan biidznillah tabaraka taala. Taib, yang benar datangnya dari siapa? Allah, dan yang salah datang dari anak pribadi dan syaitan, dan anak tempatnya salah. Antum kalau mau cari kajian dari awal sampai akhir, anak yakin insya Allah salah. Ima anak salah ucap atau anak nyakitin hati antum, anda tahu. Kalau ada yang salah dari anak pribadi, itu datang dari anak pribadi dan syaitan, dan anak berlindung dari kesalahan tersebut. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.